Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi. Kita akan belajar tentang UT. Nah, hari ini kami akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara melakukan kalibrasi untuk pengetesan thickness ataupun wall thickness. Pertama-tama, ada alat yang kami gunakan di sini ada UT set dengan jenis Ecograph dan manufaktur by Kaldach. Kemudian ada lagi peralatan yang kami butuhkan adalah Kaplan, kemudian V2 block calibration, kemudian ada probe. Sini yang kami menggunakan adalah twin crystal, probe twin crystal dengan 4 MHz dan diameter kristal adalah 10 mm. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kabel koaksial atau kabel penghubung antara monitor dengan probe. Baik, sebelum melakukan kalibrasi, alat yang kita gunakan harus kita lakukan verifikasi, disebut dengan verification of combined equipment. Yang mana verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi alat apakah berfungsi dengan baik ataupun tidak. Nah, dalam standar ISO, yaitu di mana ISO 22232-3 tahun 2020 itu mensyaratkan ada beberapa yang harus dilakukan verifikasi. Pertama adalah physical state and external aspect. Kedua, probe index point. Ketiga, beam angle. Keempat, vertical linearity. Kelima, sensitivity and signal to noise ratio. Dan yang keenam adalah pulse duration. Beberapa item tersebut harus kita lakukan verifikasi. Baik, kita akan lakukan yang pertama, yaitu adalah physical state and external aspect. Prosedurnya, visual inspect the outside of the ultrasonic instrument, probe, cable, and calibration block for physical damage or wear which can influence the system current operation or feature reliability. Acceptance kriterianya adalah any damage or wear which can influence the system current operation or feature reliability. Baik, kita akan cek kondisi alat. Kondisi alatnya apakah ada damage ataupun tidak, termasuk juga dengan calibration block, apakah ada damage. Kemudian juga probe, kemudian juga kabel. Di sini kenapa saya menggunakan dua kabel? Karena kita menggunakan probe dengan twin crystal. Nah, apa itu twin crystal? Akan saya jelaskan nanti di basic teori. Dan apa juga maksud dari diameter 10 mm dari kristal, itu juga akan saya bahas di teori. Dan kenapa saya menggunakan 4 MHz juga akan kita bahas di basic teori. Nah, setelah selesai melakukan physical state and external aspect verification, maka selanjutnya kita akan lakukan yang disebut dengan vertical linearity atau sering disebut dengan gain linearity. Pertama, kita hidupkan dulu mesin kita. Kemudian kita sambungkan kabel koaksialnya, dua kabel ke probe.
Kemudian di sini kita lihat hal-hal yang harus kita perhatikan adalah pertama di sini ada gain. Di sini kita menggunakan 23 dB. Ini bebas untuk permulaan. Bisa 10 dB, 15 dB, 20 dB dan seterusnya. Kemudian di sini yang penting adalah kita harus memasukkan data dari probe agar tidak salah dalam pembacaan. Kita ke menu, ke tombol menu. Kemudian kita lihat di sini ada probe, kita pilih yang probe. Nah, di sini kita bisa memasukkan serial number dari probe. Nah, kemudian di sini yang penting adalah karena ini adalah 0 degree atau normal probe, maka kita menggunakan velocity 5920 atau bisa juga 5960. Kemudian probe tipenya, karena kita menggunakan twin crystal, maka kita menggunakan yang transfer and receive, transmit and receive. Nah, kemudian kita lihat frekuensinya, kita bikin sesuai dengan probe, yaitu adalah 4 MHz dan diameter 10 mm. Kita masukkan angka 4 MHz dan diameter adalah 10 mm. Jika sudah selesai, maka kita kembali ke menu. Ini adalah tampilan awal dari alat ultrasonik ketika probe belum menyentuh kepada blok kalibrasi ataupun kepada material. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan couplant ke atas material. Langkah verifikasinya adalah meletakkan probe di atas dari blok kalibrasi di sini, maka dia akan menembak shader hole di sini. Ini adalah langkah untuk verifikasi. Letakkan probe di atas blok kalibrasi di sini, kemudian arahkan probe untuk menembak shader hole yang ada di sini. Begini, ini adalah probe, tempelkan begini. Nah, maka yang diinspeksi adalah si shader hole. Nah, begini. Baik, kita akan lihat apakah ada pulse yang muncul. Ternyata di sini tidak ada pulse yang muncul. Kenapa? Karena kita belum memberikan yang namanya couplant atau couplant. Nah, apa fungsi dari couplant? Nanti akan saya bahas di basic theory, dan kenapa juga harus menggunakan couplant juga akan saya bahas di basic theory. Baik, selanjutnya kita akan letakkan couplant. Sedikit saja, setetes saja. Kemudian kita akan tempelkan probe. Nah, setelah probe kita tempelkan, maka dia akan menembak kepada shader hole. Maka kita akan lihat pulse yang muncul. Ini adalah ini adalah echo atau backwall echo, atau kita sebut juga dengan first backwall echo. Ini adalah first backwall echo. Nah, untuk langkah yang pertama, kita naikkan first backwall echo ini sampai kepada 80% FSH atau full screen height. Ini disebut dengan backwall echo atau first backwall echo. Yang merah ini disebut dengan gate,
di mana gate ini berfungsi untuk reading, membaca dari echo tersebut. Apa yang dapat dia baca? Pertama adalah amplitude, kemudian juga depth. Nah, di sini yang kita butuhkan hanyalah amplitude. Amplitudenya kita naikkan sampai dengan 80% SH atau screen height. Untuk menggerakkan gate, ini kita perlu tekan shift monitor, M1 position, kemudian kita pindahkan, kita arahkan. Nah, kenapa angka tidak muncul di sini? Karena di bawah gate tidak ada echo. Nah, kita kembalikan lagi, kita posisikan gate kepada first back wall echo. Nah, kemudian kita naikkan first back wall echo hingga 80%. Atau kalau kita melihat pada garis ataupun grid di monitor, ini artinya satu garis ini menandakan adalah 20% SH. 20, 40, 60, 80 dan 100 SH. Baik. Ini kembali kita letakkan probe di blok kalibrasi sehingga muncul first back wall echo. Kemudian first back wall echo ini kita naikkan ke 80%.